Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Digital Business Series kita nanti masih akan lanjutkan membahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan storytelling bagian ke-8 ya. Ini edisi ke-66 loh sahabat Suara Sidoarjo. Saya diinfo nih sama narasumber kita. Tapi memang pagi ini spesial sekali kita live Zoom ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung juga di Zoom kita bisa tanyakan password dan ID-nya di WhatsApp ya, Suara Sidoarjo 0821 3264109. Saya ditemani oleh Karina Putri pagi ini. Jadi kalau Anda mau bergabung silakan, nanti bisa enak loh ya, bisa ngobrol langsung juga dengan narasumber kita Bapak Muhammad Idam Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Saya ulang ya, Anda bisa WA di 0821 3264109. Password dan ID untuk Zoom ini kita akan share infonya untuk Anda. Baik sahabat, untuk pagi ini langsung saja karena saya sudah bersama dengan narasumber kita Bapak Idam Ashari. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Idam. Oke, baik. Ya, nanti saya juga akan berbincang dengan Bapak Muhammad Idam Ashari ini ya, terutama untuk Anda pelaku bisnis UMKM ya, untuk Anda yang baru memulai bisnis startup ataupun Anda yang sudah jalan running tapi mungkin Anda juga ingin mengembangkan lagi usaha Anda, terutama bagaimana sih melihat potensi bisnis digital marketing ini untuk bisa mensupport usaha atau bisnis Anda. Nah, nanti kita akan bahas nih bersama pakarnya. Kita sudah di edisi ke-66 ya, tidak terasa ya. Nanti kalau Anda juga yang sempat ketinggalan di edisi-edisi sebelumnya, Anda bisa tonton juga di Suara Sidoarjo channel ya. Jadi tapi jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu juga. Oke, saya sudah kembali bersama dengan Pak Idam. Selamat pagi Pak Idam, Assalamualaikum. Pagi Mbak Tika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Idam? Baik, jelas suaranya ya? Jelas banget, jelas banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini perdana Zoom. Perdana Padahal, di Zoom kita ya. ya Jadi bukan berarti Suara Sidoarjo gaptek ya. Oh, Zoom kan udah populer dan saya udah pakai Zoom ini udah 3 tahun lalu nih, bahkan setiap hari sekarang. wah, Ini 3 tahun yang komunikasi ya. lalu berarti sebelum adanya Mentor, pandemi sebagai ya. mentoring. Oh, Iya, oke. iya. Heeh. Dan ternyata sekarang berfungsi juga gitu ya Pak Idam. Betul, Heeh. biar bisa interaktif ya Mbak Iya. Tika ya. Jadi lebih enak ngobrolnya, bisa langsung Mukanya ketemu gitu. kelihatan ya. Oke, baik. Nah Pak Idam, kali ini nanti kita akan bahas tutorial content marketing WordPress dengan storytelling bagian ke-8 ya Pak Idam. Ini Betul, melanjutkan bagian lagi. ke-8 Iya, yang mm-mm, udah ke-8 ya, udah panjang banget nih panjang storytelling. banget. Iya, jadi apa sih yang mungkin kita masih belum ketahui dan perlu kita pelajari juga tentang tutorial content marketing WordPress dengan storytelling ini Pak Idam? Ya, mungkin saya akan jelaskan melanjutkan yang minggu kemarin Mbak Tika. Kan ada di dalam WordPress itu ada 2 analisa, gitu kan, analisa credibility analysis dan SEO analysis. Di grup kemarin ya, bukan kemarin ya 2 hari lalu lah, semua orang baru sadar gitu bahwa Google itu penting banget dan bertahan lama gitu ya. Iya. Nah, enaknya gitu berarti ya, kalau kita beriklan misal di Facebook, di Twitter, di LinkedIn, bahkan sekarang TikTok itu kita beriklan kalau kita misalnya 1 juta ya mesti disetting kan durasi berapa kan. Nggak mungkin 1 juta bisa setahun 2 tahun, murah banget gitu kan. Iya. Ya selama durasi itu kita beriklan, setelah itu selesai gitu, goodbye gitu ya. Beda dengan Google. Google ini bertahan bahkan sampai long life saya pikir ya, sampai sahabat Suara Sidoarjo yang nggak langganan lagi untuk websitenya dan hosting dan domainnya gitu. Kan kita bisa buktikan ya Mbak Tika, seperti kemarin tuh jasa MC Sidoarjo, saya belum cek ya apakah masih di halaman 1 Google gitu kan. Iya. Lagi resep brota Atika Amzar ala jajanan khas Ampel Surabaya. Nah, kali ini saya mau contohin nih bagaimana pasti sahabat, nah mulai sekarang mungkin minggu depan ya,
Mungkin minggu depan bisa saya share nih bagaimana saya lakuin, nanti saya bisa share materinya di sini, bisa kan? Kalau di Zoom enak gitu kan? Iya, bisa, Kita bisa bisa. share ya. Cuman minggu Bisa ini share. jangan dulu deh, minggu depan deh saya share deh. Oke. Nah, saya contohin nih. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih Mbak Tika. Pak Idam, saya maunya bisnis yang modalnya kecil hasilnya gede. Mm, Atau modalnya besar hasilnya besar. Oke, nggak masalah. Tapi ada yang namanya di investasi atau bisnis tuh high risk, high return gitu ya. Low risk, low Iya. return. Ya, kalau misalnya kita investasi sedikit, ya dapatnya sedikit gitu kan. Kalau investasinya besar, Dapatnya besar juga. beresiko. Besar tapi beresiko. Iya, Contohnya apa resikonya beresiko? ikutan juga ya. Tapi ya seperti ini, misalnya gini, misalnya forex, misalnya. Tahu ya Mbak Tika, Iya, forex ya. Forex ya. Forex kan transaksi di ini ya, mata uang. Mata uang. Itu kan resikonya gede banget. Bahkan orang ada yang bunuh diri loh, gara-gara uangnya habis gitu kan. Spekulasi Tapi soalnya returnnya tinggi ya. loh Mbak Tika. Spekulasi tinggi return. Bahkan sehari itu kita bisa ngasilin lebih dari misalnya gini. Nah, saya mau contohin Mbak Tika. Nanti saya coba ya, kan nanya-nanya nih, oke, saya kasih pilihan nih, sahabat suara Sidoarjo. Tapi tetap aja ya Mbak Tika ya, digital itu paling murah, resiko kecil, tapi high return, tapi harus konsisten, gitu ya. Ya, Kemarin itu saya baru setting, konsisten ini yang penting juga ya Pak Idam. Gimana? Nah, itu yang susah. Itu kan murah meriah. Jadi saya baru setting, punya teman saya bisnis pasir putih, baru setting aja Facebook fanpage. Udah ada yang nanya, bayangin. Pasir putih di Jember ya, Pak? Pasir dari Pasir putih. ini Oh, di pasir Jakarta putih di Jakarta. Saya main localization ya. Oh, oke. Karena kan truk-truk kan nggak mungkin Oh, pasir Mbak Tika putih pesen ini pasir untuk putih. oke. Pasir putih untuk bangunan. Untuk bangunan. Pasir Saya putih Bangka. taunya ini Pak, pasir putih di Jember itu kan di Situbondo ya, pantai. Kayaknya memang saya butuh ngepantai ini Pak, butuh refreshing. Oke, iya. Jadi bagaimana Pak Pasir itu putih konsepnya? Bangka kan buat bangunan. Caranya? Misalkan pasir putih hitam ya, sekarang lagi tren pasir putih Bangka karena pasir putih Bangka tuh lebih kuat kalau nggak salah ya. Lebih kuat. Berarti kan deh Mbak Tika, orang bangunin sekarang pasir putih semua loh. Nah, merhatiin nggak? Iya. Ada orang bangun rumah pasti pasir putih. Karena lebih kuat dan harganya bersaing juga dengan pasir hitam. Pasir hitam sekarang jarang digunakan. Itu ada yang mesen loh dari Cibubur. Pak, nanya dong, dari Cibubur ke Jakarta ongkir berapa? Waduh, udah nanya nih, baru setting kemarin. Nah, itu dahsyatnya digital, karena exposure. Kalau Mbak Tika, apakah sudah closing? Oh, nanti sabar ya. Saya yakin pasti Mbak Tika, itu pasti ya. Saya suara sudah juga, pasti saya yakin. Selama kita sudah nyantol di Google, ya nyantol terus gitu. Selama di halaman satu Google, kita kan narik traffic ya. Jadi ada istilah digital tuh inbound marketing, ditarik gitu. Inbound itu ke dalam. Kita tinggal duduk doang, tapi ditarik. Beda dengan outbound. Outbound marketing itu kita nawar-nawarin seperti, mohon maaf SPG, nawarin brosur di mall-mall. Belum tentu tertarget loh. Saya ditawarin kartu kredit di mall, apakah saya butuh gitu kan. Terus misalnya ditawarin TV, gitu. Masa beli TV yang ketiga kali, keempat kali, nggak mungkin kan. Terus macam-macam lah, karena nggak tertarget kan. Si SPG nggak tahu dong, apakah Mbak Tika butuh TV saat ini juga? Apakah Mbak Tika butuh kartu kredit? Enggak dong. Beda dengan inbound marketing Mbak Tika. Pasti orang yang lihat di halaman satu Google pasti tertarget. Saya yakin. Karena gini, mereka ngetik kan. Misalnya jasa MC. Kira-kira orang itu butuh nggak Mbak Tika? Butuh kan? Iya, butuh. Karena udah ngetik kan. Nggak mungkin MC tok gitu. Kalau MC tok saya yakin cuma nyari informasi atau mahasiswa yang mau buat skripsi mengenai MC bagaimana, MC pasti dapat Wikipedia kan. Nah kalau ketika ngetik jasa MC Sidoarjo, kena lah Mbak Tika, Wikipedia kalah. Karena di Wikipedia nggak ada jasa MC. Adanya hanya istilah MC, gitu. Istilahnya aja di Wikipedia. Misalnya roti brota jajanan khas Surabaya. Atau roti brotato, ya dapetnya resep-resep orang gitu. Kalau roti brota jajanan khas Surabaya, dapetnya ya websitenya Mbak Tika, dan itu udah terbukti. Nah itu kan namanya inbound marketing. Jadi kita nggak perlu nawarin brosur, nggak perlu ngiklan di reklame yang gede-gede mahal atau banner di, perhatikan di tengah jalan banyak banner-banner gitu ya, ditempel-tempelin brosur di tiang listrik gitu. Ada nempel-nempel brosur di rumah gitu. Itu nggak butuh loh. Kan banyak kan, misalnya biasanya mampet, saya nggak butuh bertahun-tahun tuh orang nyebar ke rumah saya gitu. Udah bertahun-tahun berjalan kan, saya nggak butuh kan, artinya dia rugi kan orang itu kan. Orang itu rugi ngelempar brosur
ke rumah saya bertahun-tahun dan nggak closing, bayangin bertahun-tahun. Beda dengan jasa MC. Mungkin karena sekarang mungkin MC agak berkurang ya Mbak Tika ya. Nanti mungkin ya setelah corona ini atau COVID-19 berlalu ya jasa MC ya inilah pasti ya. Bangkit lagi. Roti Brota. Amin. Amin, pastilah. Nah, saya mau contohin nih nanti nih. Ya. Yang beresiko, saya contohin nanti ya. Jadi ada roti Brota sendiri sampai nanti kita terakhir ya roti Brota. Kita tes itu makanan minuman, terus ada jasa MC untuk jasa. Kalau saya jasa nggak usah lah gitu ya, biar orang nyari sendiri. Oke. Terus nanti ini dengan forex. Saya mau contoh ini, bagaimana dengan 100 US dollar, real loh, ini real loh, 100 US dollar bisa menghasilkan ini, tapi ini high risk ya. Kita harus bisa mau untuk rugi 100 US dollar gitu. Itu uang rugi itu ya. Beda dengan roti Brota. Roti Brota misalnya Mbak Tika modalnya berapa? Kira-kira 200.000. Iya. Ya nggak rugi-rugi amat kan? Pasti kejual juga saya yakin. Minimal Mbak Tika nawarin ke tetangga gitu kan. Mau beli dong dengan diskon berapa gitu. Atau community. Nah ini bagus Mbak Tika, namanya community marketing. Jadi Mbak Tika punya community sendiri ya, komunitas MC. Tawarin aja, saya yakin mau karena engagement di community tinggi sekali Mbak Tika. Karena udah kenal deket kan. Iya. Misalnya barang produk Mbak Tika nggak laku misalnya, ya, jual aja ke community teman dekat yang sesama MC. Saya pikir mau beli, awas lo nggak beli. Bercanda gitu kan. Biasa mau biasanya, karena community udah ini ya, udah ada engagementnya udah bagus lah ya. Silaturahmi udah bagus, jadi udah masing-masing udah punya apa ya, feelingnya enak lah ya dibanding kita yang nggak kenal, ragu-ragu ya, kira-kira begitu. Oke. Ya. Nah, kita ini beranjak kuis atau bagaimana? Boleh, silakan Pak Idam. Boleh, tapi ini sebelum kita ke kuis, boleh sapa dulu juga. Waalaikumsalam Bu Nining ya. Dari Jaya yang punya jahe nih, Jayaning. Iya, salam sehat untuk semua. Jayaning siap belajar. Siap Ibu, terima kasih sudah bergabung. Iya, Bu Nining nanti mungkin kalau mau gabung Zoom juga bisa ya, Bu Nining. Ya, monggo. Silakan bisa gabung Zoom juga di password dan ID-nya nanti ada di redaksi. Sudah saya share kok ke grup UMKM. Sudah ya. Ada Bu Nining di sana. Oh ya, oke. Sudah ada infonya ya Bu Nining ya. Nanti tinggal geser aja ke Zoom. Oke deh, Pak Idam, ini kita ke kuis dulu ya pagi ini. Ya, kita ke kuis. Kuisnya pertanyaan ini agak panjang ya. Jadi ada istilahnya sahabat Suara Sidoarjo tuh hiperrealitas. Hiperrealitas. Ya hiper banget ya. Reality udah hyper reality, ini lagi tren, bukan tren yang orang kadang-kadang beyond reality, di luar realitas gitu ya. Jadi hyper reality atau hiperrealitas adalah nanti jawab ya, hyper reality adalah ketidakmampuan alam sadar kita ya, bukan bawah sadar ya. Kan ada conscious tuh alam sadar ya, ada subconscious. Sub itu bawah sadar, bukan unconscious ya. Nggak sadar itu kok unconscious, tapi sub gitu ya. Jadi alam bawah sadar itu, nah alam bawah sadarnya penting untuk ini ya, untuk promosi digital terutama gitu. Jadi hiperrealitas atau hyperreality adalah ketidakmampuan alam sadar kita, untuk membedakan antara realitas dan non realitas. Bayangin, saking nggak bisa bedanya orang akhirnya kebelet beli kan. Akibat simulasi realitas atau simulacrum. Nah ini istilah filosofi semua nih, simulacrum. Nah, jadi tinggal jawab aja ya, sahabat Suara Sidoarjo. Hiperrealitas itu apa? Gampang dong. Hiper itu lewat ya, terlalu hiper lah. Realitas adalah ketidakmampuan alam sadar kita untuk membedakan. Itu aja sih. Realitas dan non-realitas. Nah, saya jelaskan sedikit nih. Jadi hiperrealitas ini pernah saya jelaskan dulu ya. Jadi dijelaskan oleh Bapak Marketing Indonesia, Bagan Dunia, Bapak Herman Fajaya. Kan beliau kan mengistilahkan yang saya jelaskan ya, Mbak Tika, digital branding kalau nggak salah ya, sampai ke berapa gitu. Ada marketing 1.0, 2.0, 3.0, sekarang nih 4.0 ya Mbak Tika ya, 4.0. Jadi 1.0 itu apa? Jadi si produsen itu memujuk orang untuk beli, maksa gitu. Itu zaman tahun berapa ya. Jadi si produsen ciptakan produk yang bagus, orang suruh beli maksa. Karena dulu belum ada iklan kali ya. Terus beranjak ke marketing 2.0 ini penting nih sahabat Suara Sidoarjo. Jadi dicari customer dulu, kira-kira yang butuh siapa gitu ya. Ini kan perlu mapping kan, misalnya mapping kira-kira wilayah kota Sidoarjo butuhnya apa sih.
Nah setelah tahu cari kebutuhannya apa, cari need and want-nya gitu ya, baru buat produknya berjual. Nah sekarang marketing 3.0 ini untuk menurut Bapak Herman Praja ya, produknya harus bagus dulu. Bagus misalnya jasa MC Sidoarjo saya pikir udah bagus ya, udah ada authority, terus udah ada trusted-nya udah ada gitu ya. Yeah. Human centric marketingnya Mbak Tika udah ada gitu ya. Centric dari sisi penampilan gitu. Kalau ini dari sisi kemasannya seperti Demang Cafe ini kemasannya seperti apa gitu ya. Yeah. Macam-macam kemasan penting gitu ya. Nah gara-gara kemasan hiperrealitas orang kan, isinya nggak tahu gitu. Isinya kadang enak kadang enggak gitu, karena terpengaruh oleh sesuai kemasan. ekspektasi enggak gitu kan. Nah ini nanti ke marketing nah ini kan kita baru bicara marketing 3.0 Mbak Tika. Jadi produknya harus bagus dulu, customer diketahui tapi based on human spirit. Nah ini bukti kata Bapak Herman Kertajaya, bukti dari rahmatan lil alamin. Beliau mengakui loh. Jadi beliau mengakui bahkan di sana ada beliau punya pesantren marketing gitu. Beliau mengakui bahwa beliau Nabi Muhammad SAW jadi mengadopsi dari gaya berdagangnya Nabi Muhammad SAW yang jujur gitu ya, jujur. Nah ini masuk ke marketing 4.0. Jadi kalau nggak jujur berbahaya Mbak Tika. Tadi misalnya gini, kemasannya bagus, ternyata isi nggak sesuai ekspektasi. Misalnya gini, 10 gram misalnya, isi masing-masing saset 10 gram. Ternyata setelah ditimbang, kalau ada iseng ya, ada iseng, 8 gram. Kan beda tipis kan? Nah itu termasuk nggak jujur, nggak bagus gitu ya. Kemasan jauhkan ini hati-hati kalau nggak jujur ya, teknologi digunakan, jangan teknologi digunakan untuk fake news, hoax, post-truth, atau istilah firehouse of falsehood, ini untuk membohongi seperti mohon maaf mungkin yang zaman kampanye dulu ya. Jadi orang dibombardir informasi orang akhirnya itu percaya bahwa itu bohong ya. Orang percaya loh karena terlalu banyak informasi. Nah ini namanya hyperreality Mbak Tika. Tapi kadang hyperrealitas. juga, jadi orang nggak bisa bedain antara realitas dan tidak realitas. Ini menurut atau saya pernah bilang ya, ada filsuf yang namanya Jeremy Bentham ya. Ini prinsip dari utilitarianisme. Jadi kita harus maximize pleasure gitu ya untuk iklan ya, dan minimize suffering. Jadi orang maunya pleasure maximize gitu ya, tapi mau sekecil mungkin suffering gitu, itu curang banget ya. Atau saya pernah sebut dulu anxiety desire gitu ya. Jadi kemasan orang itu bagaimana, impian orang apa gitu. Contohnya film-film yang dulu pernah saya bilang ya, Joker untuk anxiety ya, berarti kan kenapa begitu laris karena ada anxiety, ada minimize suffering gitu ya. Jadi bagaimana kita minimize suffering, nonton dong Joker, oh ternyata begini ada hikmahnya. Terus nonton film yang film saya lupa ya, film anak muda itu, itu ya film-film yang anak muda tahun apa ya Mbak, saya lupa. Itu salah satu yang maximize pleasure ya. Nah contohnya gini, maximize pleasure itu desire, impian orang mau mimpi menjadi seleb, tapi itu kan palsu semua kan. Artinya apa? Ada hyperreality di sana. Jadi zaman dulu itu ada namanya, zaman dahulu kala ketika abad ke-8 di Eropa sana ya, ketika dulu agama-agama itu begitu mendominasi, mohon maaf agama dulu Nasrani ya di Eropa sana, dimulai dengan revolusi industri kalau nggak salah ya di zaman Prancis itu ya. Ada nonton film The French Revolution, ketika itu mulai tuh revolusi industri. Nah itu ketika itu mulai orang udah dari mode of production, dari manfaat lari ke mode of consumption, simbol. Jadi orang simbolnya aja Mbak Tika. Simbol ketika, mohon maaf, kalau pakai Tag Heuer itu seperti artis siapa, kalau pakai sepatu Jordan seperti Michael Jordan. Kalau misalnya mohon maaf iklan yang sekarang, kalau misalnya pakai mohon maaf pembalut merek A gitu ya, kita bisa naik kuda gitu. Gitu kan. Ya enggak juga gitu ya. Itu kan cuman hyperreality gitu ya. Tapi nggak salah juga kita ungkapin kayak gitu, nggak masalah gitu. Toh nggak dilarang kan, undang-undang nggak ada kan. Tapi hati-hati ketika kita sebagai produsen melontarkan hyperreality, harus benar isinya Mbak Tika. Jadi ada marketing 4.0, kita harus adopsi kejujurannya Nabi Muhammad SAW dengan berdagang jujurnya. Itu saya yakin sukses Mbak Tika. Jadi gitu ya pertanyaan kuisnya.
Oke Jadi deh. hiperrealitas atau hyperreality itu adalah ketidakmampuan alam sadar ya, bukan bawah sadar ya. Conscious, bukan subconscious. Ada unconscious juga, unconscious orang bilang ya, nggak sadar gitu ya. Oke. Untuk membedakan realitas dan non realitas ini akibat dari simulasi, simulasi realitas. Jadi disimulasiin, mohon maaf tadi kan, disimulasiin bahwa ketika ada wanita pakai pembalut merek A gitu, dia bisa naik kuda gitu. Bisa beraktivitas. Kalau nggak pakai pembalut itu ya nggak bisa naik kuda. Itu kan salah satu ketidakmampuan orang untuk membedakan itu ya, antara realitas dan nggak masalah, saya pikir nggak masalah. Asalkan itu benar bahwa ketika pakai itu bisa, mohon maaf, bisa naik kuda. Ketika orang pakai Takiyor jadi percaya diri gitu ya. Takiyor. Orang pakai sepatu Jordan, saya pikir termotivasi. Akhirnya dari yang nggak bisa basket, gitu kan? Yeah. Itu motivate dan menginspire juga. Nah, silakan jawab ini pertanyaan kuisnya di kolom komentar IG saya, tapi nanti setelah tarik saya, follow dulu IG saya @ilhamazari dan follow juga ID-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan announcer Mbak Tika, follow juga Instagramnya @atika.amzar. Nah, ini cuma sejam aja hadiahnya, ada jasa dengan Google My Business. Sekarang penting loh. Sekarang orang pada nyeting semua. Pokoknya ada PR ya. Nanti mungkin saya WA deh. Siap. Oke deh. Waktunya ini kayaknya waktunya. Oke deh. Tinggal diatur aja. Terus juga ada produk-produk ya. Kalau tergantung nanti antara produk atau jasa gitu Mbak Tika. Oke deh, baik. Oke deh Pak Idham, ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya, karena sudah di menit ke-30 waktunya saya harus jeda dulu untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nah sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita berbincang bersama Bapak Muhammad Idham Azhari ya, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Kita pasti bahas tentang tutorial konten marketing, WordPress dengan storytelling. Jadi Anda kalau yang ingin bergabung juga di Zoom kita nanti bisa WA 082132640109. Anda bisa gabung juga, nanti akan diinfokan lewat WhatsApp ya untuk password dan ID-nya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi Tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku mulai 12 Juni sampai 31 Juli 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian.
Sahabat, di era industri 4.0, kualitas SDM dituntut untuk mempunyai kompetensi, kreatif, dan berkolaborasi. Untuk itu, Kadin Sidoarjo sebagai wadah pelaku industri, pengusaha, dan juga UMKM berkomitmen menggelar program solusi bisnis UMKM dan sekolah potensi diri bagi pelaku bisnis. Juga membuka sekolah potensi diri untuk kalangan milenial 18 ke atas. Keuntungan peserta potensi diri diantaranya tes potensi diri, manajemen produksi, keuangan, serta marketing bagi pelaku UMKM. Anda, kaum muda milenial atau pelaku bisnis UMKM, daftarkan diri Anda ke Kadin Sidoarjo. Telepon 031 896 1110, 031 896 1110, atau email kadinkapsda@gmail.com dan @kadinsidoarjo. Jalan Wijaya Kusuma, nomor 6, Sekardangan, Sidoarjo. Dr. Andes Haji Ahmad Roid MMAK, Ketua Kadin Sidoarjo, mendukung penuh program ini. Program Solusi Bisnis UMKM dan Sekolah Potensi Diri dipersembahkan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Dah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut, dengar dulu nih karena radio. Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kompontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600 dan 1500 ml. Juga ada yang kemasan galon. Nah, info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger di Sevelan Tabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo, Jalan Sawo RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum
Ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih di program Digital Business Series ya. Pagi hari ini kita akan lanjutkan untuk membahas tutorial konten marketing WordPress dengan storytelling. Kita bersama dengan Bapak Muhammad Idam Asari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup ya. Jadi kalau pagi ini Anda juga ingin bergabung untuk sharing juga dengan Pak Idam, Anda bisa bergabung juga ya. Kalau yang lagi nonton di YouTube channel Suara Sidoarjo Live, di YouTube Suara Sidoarjo Live ya. Ini Anda bisa tinggalkan pesan Anda atau pertanyaannya di chat, atau yang lagi nonton juga di Facebook, Twitter atau Instagram bisa inbox atau DM ya, nanti akan dibantu oleh tim media sosial Suara Sidoarjo ya untuk menyampaikan atau membacakan juga pertanyaan Anda. Yang mau telepon langsung juga bisa di 0318961514. Oke, kita pagi ini masih bersama dengan Pak Idam ya Pak Idam. Ya. Iya, ini kita sebelum melanjutkan saya ke pertanyaan dulu ya. Satu pertanyaan sudah masuk ini kayaknya dari redaksi Karin. Iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Naura di Surabaya. Kalau untuk penggunaan plugin SEO bagi pemula sendiri, Pak Idam lebih merekomendasikan penggunaan plugin apa ya Pak? Karena kan di sini saya habis mencari di Google, itu ada berbagai macam plugin SEO untuk menaikkan rating pengunjung bagi akun saya nantinya. Rating pengunjung ya. Wah, ini udah mahir nih. Udah literasinya udah mampu. Gimana Pak Idam nih? Mudah-mudahan Mbak Naura udah punya WordPress ya. Karena tadi pertanyaannya nyari di Google, nyari bukan di Google, nyari di WordPress sendiri. Nyari coba bukan di Google. Sepertinya belum ini deh, belum masuk kayaknya nyari di WordPress. Pluginnya di situ ada Mbak Naura, ada kalau Mbak Naura udah SEO hosting, ada yang murah tapi anjuran saya 1 juta per tahun ya. Per tahun murah loh. Dibanding saya harus invest forex 100 US dollar sama berapa? 14 ribuan ya kalau nggak salah ya. 1 dolar. 14 ribuan artinya kalau 100 dolar itu berapa lah gitu, hitungan dia sendiri gitu. Gini, itu murah sekali kan 1 juta per tahun dengan posting itu bisa yang saya coba ya beberapa website 1 hari itu 10 postingan itu lumayan berarti. Bayangin jasa MC atau Roti Brota sehari 10 selama setahun, wah halaman 1 Google tuh menguasai saya pikir tuh menguasai banget. Saya udah terbukti Pasir Putih ada menguasai Jakarta, Abang Ade lagi menguasai Jakarta gitu. Tapi Abang Ade berantem juga itu. Tapi saya yang tackle dua-duanya. Baik. Tadi ya, masalah rating. Kalau masalah rating pastinya Mbak Naura harus pluginnya itu banyak sekali. Di situ ada Mbak Naura, di situ ada setelah kita install, masuk add plugin gitu ya, add plugin. Mungkin minggu depan saya contohin deh. Add plugin, di situ ada rekomendasi plugin apa aja, terus ada yang populer apa aja. Nah pilih aja yang populer sama yang rekomendasi, cukup itu aja. Pasti itu pilih-pilihannya adalah gitu ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari di sana. Ada rekomendasinya apa aja yang harus diinstal, terus ada tadi ya yang populer apa aja. Pertama rekomendasi dulu, terus populer, selesai. Tinggal posting Mbak Naura, posting konsisten itu aja. Postingnya macam-macam, ada yang minimal posting, ya Mbak Tika ya, terus ada moderat. Mbak Tika ini udah moderat nih, udah moderat karena ya ada yang di atas 300 kalau nggak salah ya. Itu yang di atas 300 itu jasa MC kalau nggak salah 300 kata deh. Roti Brota saya pikir 300 juga itu. Terus ada yang advance. Advance ini yang akan saya jelaskan pagi ini. Advance itu harus memenuhi kriteria analisis SEO dan analisis keterbacaan, dan SEO analisis begitu Mbak Naura. Gampang kok. Tinggal ikuti aja siaran ini setiap Sabtu pagi ya Mbak ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Naura yang sudah bergabung ya pagi ini. Yang lainnya juga masih ada kesempatan ya untuk sharing juga. Kalau Anda sudah coba untuk menjual produk Anda atau mungkin melakukan bisnis lewat aplikasi digital apapun ya itu ya Pak Idam ya. Terus kalau Anda punya bisa, ada produk bisa, produk orang juga bisa, produk Mbak Tika jadi reseller gitu ya, Mbak Tika jadi reseller roti brotanya, atau jasa MC mungkin jadi bisa reseller, nggak bisa ya?
Nggak bisa. Orang harus Iya. mampu ya. Oh gini Mbak Tika, jadi Oke. reseller, Mbak Tika sebagai mentornya dilatih gitu ya, dilatih dalam satu komunitas. Misalnya ada orang yang mau ikutan komunitas Mbak Tika tapi di Bali, misalnya di Jakarta. Ya, silakan Anda populerkan jasa MC komunitas Sidoarjo. Nama komunitinya apa Mbak Tika ya? Ada komuniti ya? Sidoarjo MC Club. Sidoarjo MC Club. Nanti Mbak Tika bangun bisnis, istilahnya Mbak Tika buat franchise gitu, franchise Jakarta, franchise di Lampung, franchise di Aceh, franchise di Papua. Tapi itu cara ngikat orang gitu Mbak Tika, jadi reseller gitu ya. Reseller itu penting banget. Oh ya, menarik nih masalah reseller nih. Jadi begini Mbak Tika, saya banyak banget loh. Sekarang kan YouTuber baru muncul banyak ya, seperti Sandiaga Uno gitu ya. Terus ada Refli Harun, terus ada macam-macam, bahkan Rocky Gerung saya tonton juga. Iya. Oke. Karena filsafatnya saya enak ini filsafatnya ya, terlepas dari masalah lain gitu ya. Saya nggak ada urusan dengan politik gitu. Nah ada waktu itu ini ya, Helmi Yahya mengundang jagoan digital juga, namanya Dewa Eka Prayoga, mungkin pernah dengar ya? Iya. Pernah dengar ya? Jago banget itu. Iya. Pernah kita undang tuh di komunitas SB1M. Dulu jago Facebook, sekarang macam-macam. Dan beliau tuh pernah ini sakit Mbak Tika. Sakitnya tuh aneh gitu. Sakit lama banget. Ketika beliau sakit, bisnisnya hancur Mbak Tika. Bayangin. Karena beliau nggak hadir gitu. Nah sebisa mungkin, mohon maaf ketika ada seseorang yang sakit, bisnisnya supaya jalan Mbak Tika. Seperti franchise. Misalnya gini, pemilik McDonald pernah sakit. McDonald tetap jalan dong. Benar nggak? KFC tetap jalan dong. Karena apa? Sudah tersistem gitu ya. Artinya udah apa namanya, bisnis prosesnya atau SOP-nya udah diserahkan ke franchisee gitu ya. Franchiser gitu ya. Artinya jalan sendiri kan. Jadi misalnya nauzubillah saya sakit, saya jalan sendiri bisnisnya, bisnis kopi Demang, terus saya ada jasa-jasa yang lain jalan sendiri karena sudah tersistem. Saya ada tersistem nih, cuman MLM Mbak Tika. Itu kalau mau tersistem contohnya MLM ya, itu bagus banget. Masalah mudarat atau enggak ya saya nggak tahu. Kalau mudarat kan masalah haram atau halal, bukan masalah uangnya saya pikir. Nah gitu Mbak Tika, kalau buat bisnis itu kita harus jangan sampai kita nyemplung terus gitu, kita harus lepas ke orang lain seperti Dewa Eka Prayoga contoh itu ya, ketika sakit jatuh semua loh, ketika masuk naik lagi. Nah mulai sadar kan Dewa Eka Prayoga, saya pikir Dewa Prayoga udah tahu sebelumnya, karena mungkin nggak intens saja masalah reseller, masalah affiliate ya, affiliate marketer. Nah nanti saya akan utarakan forex ini, saya pakai affiliate member Mbak Tika. Jadi gini misalnya gini, jadi saya nggak mau ngelakuin terus forex itu pusing kepala juga Bang, harus kapan open, kapan close pusing kan, terus kapan beli dolar, kapan jual dolar. Mantau terus ya Pak Idam ya. Mantau terus, mainnya trading per hari kan. Nah, ada affiliate member juga, jadi ketika ada orang masuk affiliate member saya, nah ini keren banget nih forex nih. Ketika transaksi mereka gede, saya dapat gede Mbak Tika. Makin tinggi, misalnya transaksi mereka nyemplung, biasanya forex orang kaya gitu ya, bahkan orang yang tahu lah ya. Misalnya nyemplung 100.000 US dollar. Kalau transaksi lebih dari itu ya saya untung gede kan, karena saya dapat affiliate fee kan. Nah kira-kira nanti saya contohin deh untuk ini ya, untuk yang beresiko ya. Kalau mau yang mau resiko ya, resiko gede ya. Kalau nggak mau ya ini aja, jual jasa, terus jual produk orang lain dengan cara digital. Pastinya yang forex ini digital juga Mbak Tika. Affiliate member kan saya share link kan, itu kan digital kan. Bagaimana saya rekrut, tapi awalnya setelah setahun saya lakuin dulu forex. Kira-kira dari 100 US dollar saya rugi apa enggak nih? Nah nanti juga ini kopi Demang, nanti saya peragakan ya Mbak Tika, sahabat Sidoarjo di minggu depan mungkin dengan modal 500.000, kira-kira saya mau jual kopi kopi 1 literan lagi ngetren tuh ya, 1 literan, kira-kira hasilnya bagus nggak gitu ya? Nanti kita ini ya prosesnya seperti bisnis proses dari saya buat label, dari saya ngerakit kopi, dari saya jual di Facebook, misalnya di Google. Saya sih cenderung Google dulu Mbak Tika, setelah Google ke Facebook, ke Twitter, ke lain. Kira-kira dari 500.000 balik modalnya kapan? Kira-kira gitu ya. Ini contoh simulasi nanti ya. Dibandingkan dengan nanti forex ya, forex yang 100 US dollar,
kira-kira saya minggu depan rugi apa gitu, habis gitu, misalnya gitu kan. Atau saya untung gede, bisa 10 kali lipat loh. Kalau kita tahu ilmunya ya, beda dengan ini ya, dengan roti burota. Orang kan kelihatan ya, Mbak Tika jual roti burota misalnya hari ini produksi cuma bisa misalnya 100 ya Mbak Tika. 100 apa? Pak gitu ya? 100 biji dong. Tika. Oh biji ya? Oh biji oke. Masih Mbak belum Tika, 100 pack, belum pernah. misalnya seminggu, mungkin Mbak Tika seminggu mampu berapa? 100 biji ya? Sehari bisa 100 biji. Satu apa Sehari. istilahnya, satu paket, satu kotak ya Pak? Dikotakin ya? Satu Atau kotak isi 10. isinya berapa? Jadi isi 10. Jadi sehari bisa 100 biji. 100 biji Bisa. dibagi inilah, dibagi berapa? Dimasukin 55 gitu ya, 55 ya. Biji. Nah kan terpatok kan 100 kan? Artinya kan Mbak Tika perlu waktu, perlu tenaga, seminggu 100, begitu kan 100 lagi. Suka-suka ada karyawan, mungkin bisa berlipat 200. Beda dengan Forex, saya sendirian, saya jebret, bisa $100.000 dari $100. Bisa rugi juga, hilang gitu. Iya. High risk, high return. Beda dengan produk-produk seperti makanan tadi, makan kopi, ini saya buat kopi 1 literan, nanti macam-macam, ada rasa ini, ada jahe aren, ada rasa rempah, pakai gula aren ya, jadi gulanya pakai gula aren karena lebih sekarang lagi tren ya, higienis dibanding pakai gula pasir segala macam, atau gula rafinasi atau gula apa ya, sakarin itu nggak bagus kan, gula buatan sakarin itu nggak bagus. Oke. Kuis apa ini lagi ya, kuis lagi ya. Boleh, kita Kuis ulang lagi ya. dulu ya untuk kuisnya sekali lagi Pak Idam. Terus ke ini, ke poin penting apa begitu dari pembahasan kita di tema kali ini Pak Idam? Ya, pastinya kita berjualan ini ya 2 itu aja Mbak Tika. Anxiety, desire. Kecemasan orang, impian orang. Maximize pleasure, minimize suffering. Suffering itu penderitaan ya, secara batin ya, bukan suffering. Beda dengan illness kan fisik gitu ya. Ini suffering batin. Jangan sampai nanti misery itu udah gila misalnya. Masih suffering ya. Jadi minimal suffering atau anxiety desire. Nah ini berhubungan dengan ini Mbak Tika, hiperrealitas berhubungan dengan pertanyaan pagi ini atau hyperreality. Jadi anxiety desire, terus tadi maximize pleasure dan minimal suffering, ini hiperrealitas adalah ketidakmampuan customer mungkin ya, ketidakmampuan alam sadar kita atau orang atau customer untuk membedakan antara realitas dan non realitas, mimpi dari kan. Ini akibat dari disimulasikan oleh si produsen nih. Saya simulasikan kan, kopi 1 liter ini Anda minum ini dengan gula aren Anda sehat ya, benar kan saya ngomong gitu kan? Dibanding menggunakan gula, ini ada rempah-rempahnya, rempah-rempah ini bisa meningkatkan imunitas saya, benar kan? Cuman ini kan salah satu simulasi saya kan, simulasi realitas atau simulacrum, terutama dalam masyarakat postmodern ini Mbak Tika, yang maju secara teknologi ya. Jadi hyperreality atau hyperrealitas adalah ketidakmampuan alam sadar ya, bukan bawah sadar, alam sadar untuk membedakan realitas dan non realitas akibat simulasi tadi, simulasi realitas atau simulacrum atau simulacra itu ya. Simulacrum itu terutama dalam masyarakat postmodern yang maju secara teknologi. Silakan jawab di kolom komentar IG saya nanti setelah acara ini selesai. Jangan lupa follow dulu IG saya @idamazari, follow juga @radiosuarasuara.fm dan follow juga @atika.amzar. Setelah menjawab, mention ketiga teman IG lain. Hadiahnya menarik, terutama yang jasa Google My Business. Karena dengan Google My Business itu cepat sekali Mbak Tika kalau mau satu Google. Cepat banget. Karena ini ya, karena nggak sembarang juga, karena kita set itu perlu di verify Mbak Tika. Verify pakai kartu pos kah, pakai saat itu juga pakai SMS dari Google, atau langsung di proof bisa juga. Kalau bisa langsung di-approve itu kalau kita menggunakan HP sendiri, gunakan akun Google sendiri di HP sendiri Mbak Tika. Kalau di laptop settingnya ya, sepertinya kalau di laptop harus kartu pos, karena Google ngelihat ini laptop kan yang pakai bisa banyak orang kan, beda dengan HP ya. HP, nomor HP kita, saran saya untuk sahabat suara-suara settingnya di HP sendiri, punya sendiri, Gmail sendiri. Saya yakin saat itu juga di-approve Mbak Tika. Saya pernah ngasih pemaparan itu semua pada setting ya. Ada yang ditolak Google, gak ditolak, ada yang pakai kartu pos, macam-macam Mbak Tika. Ada yang di SMS-in. Kartu pos itu kira-kira 4 hari Mbak Tika, datang nanti dari Google ya. Google seperti Google US kan.
ada juga yang langsung di-approve saat itu juga. Jadi tergantung Google itu ngecek kan ini kira-kira orang ini spamming apa enggak gitu. Makanya gunakan HP sendiri, Gmail sendiri, dan setting di HP yang kita pegang gitu. Kalau di laptop rata-rata pakai kartu pos nanti kan. Karena Google tuh kadang di laptop kok bisa buat simulacrum kan, simulasi realitas gitu ya. Saya di laptop ini saya bisa buat browser banyak loh. Akun di laptop saya ini di laptop Matika ada 10 Facebook, bayangin. Itu kan simulasi realitas kan. Nggak bagus berarti kan, nggak bagus. Apalagi kita gunakan ada namanya VM ya, virtual machine. Jadi di virtual machine itu saya di laptop ini bahkan bisa 100 virtual machine gitu, jalanin 100 itu jeder gitu. Itu nggak bagus juga kan. Itulah ketanggihan teknologi. Gitu, sahabat Suara Sidoarjo. Jadi bisa lewat handphone juga ya Pak, ya nggak harus pakai laptop. Nah ini lebih mudah ya. Handphone lebih mudah. Itu talk chair loh Matika. Talk chair banget. Karena ada kemarin ya Hari UMKM Internasional tanggal berapa? Saya lupa ya. Juni kalau salah. Tanggal 28 Juni kalau salah ya. Saya lupa ya. Jadi ada hashtag namanya support small business. Pernah ini Matika, support. Jadi apalagi masa pandemik ini, jadi small business itu banyak terpuruknya. Jadi si Google, IG, Twitter benar-benar mau support small business loh Matika. Jadi saya pikir Google My Business dimudahkan sekarang, dimudahkan menuju ke mana satu Google ini loh. Ini kesempatan loh untuk jangan sampai nanti setelah COVID selesai makin susah. Makanya kalau yang namanya digital itu harus buru-buru gitu. Orang yang pertama kali terjun ke online presence duluan, itulah pemenangnya Matika. Jangan tunggu-tunggu, sekaliannya jeder gitu ya. Jangan nunggu dulu, ini takut settingnya salah, ini takut gambar saya jelek gitu ya. Mau posting profile, nggak apa-apa, nanti kan bisa dirubah kan profilnya. Terus kata-katanya saya nggak tahu, kata-katanya sembarang aja. Misalnya ada jasa cuci mobil, bisa jasa cuci mobil gitu ya. Linknya nggak ada, ya gunakan aja dulu. Misalnya blogspot gratisan, nanti bisa saya hosting kalau udah punya anggaran. Kira-kira begitu Matika. Menarik nih realitas. Kalau di lebih dalam lagi secara filosofi itu lebih dalam lagi Matika. Jadi ilmu-ilmu anxiety desire ya saat ini sebenarnya udah ada ya di ribuan tahun lalu Matika. Bahkan sebelum Masehi ya. Nah, itu realitas. Sekarang ini udah ada lah kira-kira. Siap, baik Pak Idam, ini kita sapa ada Pak Puspito Joko. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Joko dari Kopi Demang yang sudah bergabung juga pagi ini. Rekan saya ini Kopi Demang. Baik. Ya Pak Idam, karena memang ini saya juga masih ada beberapa informasi yang harus saya hadirkan juga untuk sahabat Suara Sidoarjo. Ini terima kasih Pak Idam atas ilmu dan sharingnya. Ini untuk kuis ditunggu hanya 1 jam ya Pak ya? 1 jam aja. 1 jam aja dari jam 8 pagi sampai jam 9 aja ya yang jawab kuis ya. Baik Pak Idam, ini nanti kita lanjutkan lagi di pekan depan. Jadi pekan depan kita ini membuka untuk link Zoom. Jadi nanti kita akan share ya untuk ID dan passwordnya. Semua bisa bergabung juga. Jadi nanti bisa langsung TikTok ngobrol langsung dengan Pak Idam. Karena kita akan contohkan ya, berarti nanti saya share materinya bagaimana saya buat bisnis yang beresiko besar gitu ya dengan forex. Satu lagi ada nanti yang baru ya, kalau yang udah ada ya, roti burata udah ada. Satu lagi kopi 1 liter gitu. Dengan modal sekian kira-kira hasilnya minggu depan berapa? Jadi saya ini. Baik. Enggak, gitu. Ini dia. Deh. Baik Pak Idam, terima kasih sekali lagi atas waktu, ilmu dan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Pak Idam. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.